Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Fadila. Saya berasal dari kelas B dengan ujung NPM 051. Pada kesempatan kali ini ataupun video kali ini saya akan mempresentasikan ataupun membahas mengenai proyek saya mengenai NHM Store yang dahulunya dipakai menggunakan front end yang biasa yaitu PHP dan HTML, namun kita kali ini akan migrasi ke Flutter. Oke, tanpa lama-lama lagi, namun sebelum itu kita akan menyampaikan mengenai berbagai macam konsep utama yang pada pengembangan proyek saya. Oke, jadi konsep utamanya yang perlu kita ketahui adalah di mana Flutter ini hanya mengganti front end saja, tetapi untuk back end itu tetap masih pakai Node.js. Kemudian untuk komunikasinya juga masih melalui REST API ataupun HTTP request. Kemudian bagaimana sih kalau misalnya alur si user itu menggunakannya? Jadi pertama-tama si user itu kan punya nih aplikasi di handphonenya, kemudian dia mengklik si aplikasi tersebut, kemudian si Flutter ini akan mengirimkan sebuah request ke API, kemudian si API itu akan dikirim ke si server, dan server akan memproses si data, dan si data itu akan dikirim balik melalui API ke si Flutter, dan si Flutter itu akan menampilkan UI maupun berbagai informasi data yang dibutuhkan oleh si user saat dia men-triggernya. Jadi ya seperti pada biasanya, namun kelebihan si Flutter ini adalah dia itu lebih gampang untuk beradaptasi dengan berbagai macam jenis handphone meskipun itu rendah. Kemudian bisa juga lebih gampang tersambung ke si server karena lebih gampang tadi itu, jadi si respon itu juga lebih cepat gitu. Nah, kita akan mengenali berbagai hal yang paling penting di Flutter. Jadi di Flutter ini kita diwajibkan harus mempunyai sebuah main Dart, yaitu adalah entry point, kemudian ada lib, itu adalah folder yang merupakan kumpulan-kumpulan dari inti aplikasi yang membangun dan menghidupkan si Flutter ini, dan yang paling penting adalah bootstrap YAML yang merupakan dependensi. Nah, kemudian kita akan menjelaskan mengenai langkah-langkah dasar dalam menjalankan Flutter. Kita masuk ke terminal. Nah, ini kita backendnya hidupkan dulu. Nah, kita mulai. Itu pertama-tama kita harus cek apakah si PC ataupun si laptop kita itu eligible atau tidak. Oke, Flutter sudah terinstall, Windows versi sudah bisa eligible, kemudian Android change sudah ada, dan selebihnya itu bisa yang itu yang dihiraukan Visual Studio. Kemudian kita juga akan memproses apa saja sih device-device yang tertera. Nah, fokus kita adalah si Android emulator itu harus ada ya. Yang pertama-tama ya kita ke Android Studio, pergi ke device manager ya, dan kalian perlu install dulu berbagai apa sih ya, banyak loh pilihannya. Jika tema ini plus script pixel berapa, kalau saya pixel 4 begitu. So, kalau sudah install ya sekitar 2 GB lah kalau saya, tinggal play ya. Setelah play kita akan cek apakah sudah ada, dan nyatanya sudah ada, yaitu SDK Genpon ETX 64 ya. Oke, ini yang paling penting dan yang paling krusial pada kesempatan kali ini. Kita akan menjalankan si aplikasinya. Apakah tersedia? Sebelumnya maaf, saya tampilkan dulu. Ini adalah pixel. Saya akan kembalikan jika sudah terhubung. Di sini saya menggunakan Flutteran dengan profil karena lebih sudah saya prioritaskan untuk berjalan secara sempurna, karena kalau saya itu dibangun dengan dua, yaitu dengan versi mode mode mobile. Nah, oke,
Di sini kan sudah bisa, kemudian di sini juga bisa. Nah, kemudian kita tinggal cek apakah si back end dan si front end-nya itu saling berkaitan satu sama lain. Misal nih, kita akan membeli satu game. Oke, kita buy now. Oke. Nah, sudah. Check out, place order, ya, payment successful di library sudah ada. Dan ya pada dasarnya project kita sudah berjalan dengan semestinya, dan dengan saya simpulkan bahwa Flutter ini berjalan secara sempurna, namun terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki seperti halnya ya kecepatan internet ini dan sebagainya. Tapi untuk selebihnya saya simpulkan bisa dan berjalan dengan semestinya seperti yang terdahulu menggunakan PHP dan HTML. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya rasa cukup. Mohon maaf ya terdapat kesalahan dalam penyampaian informasi, tindakan maupun berbagai informasinya juga. Saya ucapkan minta maaf, dan untuk daripada itu saya terima kasih kepada dosen pengampu. Untuk daripada itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.